Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, puji serta syukur tiada henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, begitu besar. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan banyak lagi. Yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Akan tetapi, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilm, dan kemarin terakhir kita pada pertemuan sebelumnya telah menyelesaikan bab yang kedua, dan kini kita akan masuk ke bab yang ketiga. Al-babu tsalits fi turuqi tahsilil ilm wa akhta'i yajibu al-hadar minha. Bab ketiga ini terkait dengan metode atau cara untuk mendapatkan ilmu dan juga kesalahan-kesalahan yang perlu diwaspadai oleh setiap penuntut ilmu. Dan ini dibagi menjadi dua pasal. Pada bab ini, bab ketiga ini dibagi menjadi dua pasal. Pasal yang pertama, al-faslul awal, turuq tahsilil ilm, yaitu metode untuk mendapatkan ilmu, metode untuk mendapatkan ilmu. Dan pasal yang kedua, akhta'un yajibul hadar minha, kesalahan-kesalahan yang perlu diperhatikan, perlu diwaspadai, perlu berhati-hati bagi seorang penuntut ilmu. Baik, kita akan masuk kepada pasal yang pertama dulu. Al-faslul awal, turuq tahsilil ilm, metode untuk mendapatkan ilmu. Qala al-muallif rahimahullah, min al-ma'lum anna al-insan idza arada makanan fala budda an ya'rifa at-tariq al-musil ilayhi, al-musila ilayhi. Sudah sama-sama diketahui bahwasanya seseorang apabila ingin mendatangi suatu tempat, maka dia harus mengetahui jalan untuk sampai kepada tempat itu. Ketika seseorang ingin ke masjid misalnya, maka dia harus tahu jalannya. Jalan menuju ke masjid itu lewat mana. Wa idza ta'addadatit turuq fa innahu yabhathu an aqrabiha wa aisariha. Apabila jalan-jalan tersebut banyak, maka tentunya orang ini harusnya mencari jalan yang paling dekat untuk dia bisa sampai ke tempat tersebut. Perumpamaannya tadi, seorang ingin datang ke masjid, ternyata jalan menuju masjid dari rumahnya itu ada 3 jalan. Maka tentunya orang ini harusnya dia memilih jalan yang paling cepat.
supaya dia bisa lebih dulu sampai daripada menempuh jalan-jalan yang lainnya. Dan juga jalan yang paling mudah dilalui tentunya. Paling cepat dan paling mudah dilalui. Lidzalika kana minal muhim li talibil ilm an yabniya talabahu lil ilm ala usulin wa la yatakhabbatu khabtal ashwa wa la yatakhabbatu khabta ashwa'in. Oleh karena itu, di antara perkara yang penting bagi seorang penuntut ilmu, hendaknya dia membangun ilmu yang dia cari ini di atas usul, pokok. Di atas pokok. Jadi dia tidak berjalan serampangan, tanpa petunjuk, tidak. Tapi dia punya usul-usul, pokok-pokok, yang mana setiap perkara-perkara, masalah-masalah bisa dikembalikan kepada usulnya itu. Faman lam yatqin al-usul harum al-usul. Faman lam yatqin al-usul harum al-usul. Barang siapa yang tidak kokoh menguasai perkara usul, perkara pokok, maka ia akan tercegah untuk sampai kepada tujuan. Siapa saja yang tidak menguasai perkara pokoknya, usulnya, maka dia akan sulit untuk mencapai tujuan. Qala an-Nazim, seorang penyair mengatakan, wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah lan yablugha al-kadihu fihi akhirah. Kemudian setelah itu katanya, fal ilmu buhurun zakhirah. Ilmu itu adalah lautan yang meluap. Lan yablughal kadihu fihi akhirah. Orang yang berusaha mengarunginya, dia tidak akan sampai pada ujungnya. Lakin fi usulihi tashilan linailihi fahris tajid sabila. Akan tetapi pada pokoknya, pokok ilmu, tashilan, ada kemudahan. Linailihi, untuk dia mendapatkannya. Fahris tajid sabila, maka bersemangatlah untuk mencarinya, untuk menguasainya, niscaya dia akan mendapatkan jalan. Igtanimil qawa'id al-usula faman tafuthu yahrumul wusula. Carilah qawaid usul, kaidah-kaidah usul, pokok, Faman tafuthu, siapa saja yang terlewat darinya, tidak mendapatkannya, yahrumul wusula, dia terhalang dari sampai pada tujuan. Jadi seorang talibul ilm, dia harus menguasai ilmu usul, usul ini, pokok-pokok dari suatu masalah, maka dia bisa mengembalikan setiap masalah kepada pokoknya nanti. Fal usul, lalu apa itu usul? Usul adalah al-ilm, ilmu. Adapun furu', cabangnya adalah masail, masalah, yaitu cabangnya. Ka asli syajarah wa aghsaniha, seperti pokoknya pohon dan juga ranting-rantingnya. Idza lam takun al-aghsanu ala aslin jayyidin fa innaha tadhbulu wa tahlik. Apabila ranting itu tidak berada pada pokok yang bagus, ranting pohon itu tidak pada pokok yang bagus, pada batang yang bagus, fa innaha tadhbulu wa tahlik, maka dia akan layu dan akan binasa. Lakin mahyal usul. Jadi kalau begitu kesimpulannya, apa itu usul? Intinya apa? Hal hiyal adillatu sahihah? Apakah usul itu adalah maksudnya dalil-dalil yang sahih? Au hiyal qawaid wad dhawabit? Atau usul itu adalah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan? Au kilahuma? Atau keduanya? Al-jawab
al-usulu hiya adillatul kitab was sunnah wal qawaid wad dawabit al-ma'khudah bit tatabbu' wal istiqra' min al-kitab was sunnah. Jadi jawabannya bahwasanya usul adalah dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Juga kaidah-kaidah serta ketentuan-ketentuan yang diambil melalui pengamatan dan juga penarikan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi usul adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta qawaid, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang diambil melalui proses pengamatan, penelitian dan juga penarikan hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hadhihi min ahammi ma yakunu li talibil ilm. Dan ini di antara perkara penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dia harus mengetahui usul ini. Masalan, kita ambil contoh dalam usul ini. Mohon maaf. Kita ambil contoh al-masyaqqatu tajibut taysir. Al-masyaqqah tajibut taysir. Kesulitan itu mewajibkan adanya kemudahan. Kesulitan mewajibkan adanya kemudahan. Hada minal usul ma'khudun minal kitab wa sunnah. Kalimat ini termasuk usul, pokok. Ma'khudun minal kitab wa sunnah, yang diambil dari Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-masyaqqatu tajibut taysir. Kesulitan itu mewajibkan adanya kemudahan. Minal kitabi min qawlihi ta'ala. Perkataan ini yang merupakan usul diambil dari kitab Al-Quran, yaitu dari firman Allah Azza wa Jal, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia Allah tidak menjadikan kesulitan pada agama ini untuk kamu. Allah tidak jadikan agama ini untuk menyulitkanmu. Tidak menjadikan agama ini untuk menyulitkanmu. Maka landasan agama Islam adalah mudah. Agama Islam itu ciri khasnya mudah, agama yang mudah. Tapi bukan berarti digampangkan, tidak. Tapi berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Kemudian juga perkataan al-masyaqqatu tajibut taysir, kesulitan itu mewajibkan adanya kemudahan, juga diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan atau bersabda kepada Umran bin Husain. Beliau bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa'ala janbi." Fa'ala janbin. Kata beliau kepada Imran bin Husain atau Umran bin Husain, salatlah dengan berdiri. Salatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu salat dengan berdiri, faqa'idan, maka salatlah sambil duduk. Fa in lam tastati' fa'ala janbin. Apabila engkau tidak mampu juga salat dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Rasulullah sallallahu, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka hendaknya kalian mendatangi perintah itu sesuai kemampuan kalian. Hada aslun law ja'atka alfa mas'alatin bisuwarin mutanawwi'ah la amkanaka an tahkuma ala hadhihi al-masail bina'an ala hadzal asl. Jadi ini merupakan usul atau asal, pokok,
al-masyaqqatu tajibu taisir. Setiap kesulitan akan mewajibkan atau mengharuskan adanya kemudahan. Ini adalah usul. Lau ja'at ka alfa mas'alatin, seandainya didatangkan kepadamu 1000 masalah, bisuwarin mutanawwi'ah, dengan bentuk yang bermacam-macam, la amkanaka an tahkum ala hadhil masail, niscaya engkau akan mampu menghukumi masalah-masalah tersebut bina'an ala hadzal asal. Yang mana engkau mampu menghukumi masalah-masalah itu dengan berpegang pada usul ini. Dengan berpegang pada usul ini. Jadi ketika ada orang sholat misalkan, dia tidak mampu sholat dengan berdiri, gak apa-apa sholat sambil duduk. Al-masyaqqatu tajibu taisir. Karena dia sulit untuk sholat sambil berdiri, maka wajib adanya kemudahan bagi dia. Yaitu boleh sambil duduk. Dan ini diizinkan di dalam syariat Islam. Sampai pada firman Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Lakin law lam yakun 'indaka hadzal 'asl wa ta'tika mas'alatan ashkala 'alaika al-amr. Akan tetapi kalau engkau tidak menguasai atau tidak mengetahui usul ini, al-masyaqqatu tajibu taisir, apabila didatangkan kepadamu 2 masalah saja, niscaya itu sudah membuat engkau berat untuk memberikan hukum atau menjatuhkan keputusan, atau berat atau tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Karena tidak tahu usulnya, tidak tahu asalnya, tidak tahu masalah ini mau dibawa kemana. Taib. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk kepada poinnya di sini, walinailil ilm tariqan. Untuk mendapatkan ilmu, ini ada dua jalan, ada 2 metode. Ahaduhuma an yatalaqqa dzalika minal kutubil mawthuq biha wallati allafaha ulama'u ma'rufuna bi'ilmihim wa amanatihim wa salamati aqidatihim minal bid'ah wal khurafat. Untuk mendapatkan ilmu ada 2 cara, ada 2 metode. Ada dua metode. Yang pertama adalah an yatalaqqa dzalika minal kutubil mawthuq, yaitu engkau mendapatkannya atau mengambilnya dari kitab-kitab yang terpercaya, dari kitab-kitab yang terpercaya. Wallati allafaha ulama'u ma'rufun, yang mana kitab-kitab itu ditulis oleh para ulama yang dikenal keilmuan mereka, amanah mereka, kemudian selamatnya akidah mereka dari bid'ah dan juga khurafat. Ini cara yang pertama, yaitu mengambilnya dari kitab-kitab yang terpercaya yang ditulis oleh para ulama yang kita kenal mereka dengan keilmuannya, amanahnya, dan akidahnya yang lurus. Ini cara yang pertama. Wa akhdhul ilm min butunil kutub la budda anna al-insan yasil fihi ila ghayatin ma. Jadi mengambil ilmu secara otodidak dari kitab-kitab tersebut, maka ini mengharuskan seseorang untuk mencapai satu tujuan tertentu. Lakin hunaka aqbatan, akan tetapi di sana ada 2 ganjalan. Jadi ketika seseorang belajar secara otodidak dari kitab, bisa saja dia sampai pada ilmu yang dia inginkan untuk didapatkan. Akan tetapi ada 2 ganjalan di sana. Ada dua ganjalan di sana. Yang pertama adalah atul, panjangnya waktu yang dia habiskan untuk mengkaji kitab tersebut secara otodidak. Fa innal insana yahtaju ila waqtin tawil. Seorang yang belajar dengan otodidak, belajar dari kitab, dia baca, dia kaji sendiri, maka dia membutuhkan waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Wa mu'anah syadidah. Selain waktu yang lama juga dia butuh kesabaran yang ekstra. Butuh kesabaran ekstra. Wa juhdun jahid, dan juga upaya yang keras. Hatta yasila ila ma yarumuhu minal ilm. Sampai dia
atau berhasil mencapai apa yang dia inginkan dari ilmu yang dia cari. Ya. Jadi seorang yang mengkaji kitab sendiri, otodidak, ya, dia akan menghabiskan waktu yang lama. Kemudian juga dia butuh kesabaran yang ekstra, ya, dan juga upaya yang keras, ya, sampai dia berhasil mendapatkan ilmu tersebut. Wa hadhihi aqbatun qad la yaqwi 'alaiha katsirun minan nas. Dan ganjalan ini, ya, terkadang menjadikan sebagian orang itu tidak mampu untuk menempuhnya. Tidak kuat, ya. La siyama wa huwa yara man haulahu qad adaa'u awqatahum bila faidah. Apalagi ketika dia melihat di sekitarnya, ya, banyak orang-orang yang telah menghabiskan waktu mereka, ya, tanpa faedah akhirnya, ya, tanpa faedah. Ya. Karena apa? Karena hanya sebatas belajar otodidak saja. Ya. Faya'khudhuhul kasal wa yakalla wa yamal thumma la yudrik ma yurid. Ya. Maka mulailah orang ini dihinggapi dengan rasa malas akhirnya. Kemudian lemah, ya, bosan, ya, sampai dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi orang yang belajar secara otodidak, ya, ganjalannya adalah yang pertama panjangnya waktu. Ya. Waktu yang dia habiskan akan sangat panjang. Di samping juga dia butuh kesabaran yang ekstra, ya. Dan ini bisa membuat sebagian besar waktunya terbuang, ya, dan terkadang juga tanpa ada faidah di dalamnya, ya. Dan bisa juga membuat dia bosan dan kasal, ya, malas, ya. Kemudian ganjalan yang kedua, ketika seseorang belajar secara otodidak dari kitab, ya, annalladzi ya'khudhu al-ilma min butunil kutub ilmuhu dha'if ghaliban. Bahwasanya orang yang mengambil ilmu dari kitab secara otodidak, ya, ilmunya dhaif, ilmunya itu lemah sekali. Mayoritas ilmunya lemah sekali. La yanbani alaihi qawaid au usul. Ya. Tidak dibangun di atas kaidah-kaidah dan usul. Ya. Walidzalika najidul khata' al-katsir min alladhi ya'khudhu al-ilma min butunil kutub. Ya. Oleh karena itu, ya, najidul khata' al-katsir. Kita jumpai kesalahan yang banyak. Ya. Min alladhina ya'khuduna al-ilm min alladhi ya'khudhu al-ilma min butunil kutub. Ya. Dari orang-orang yang belajar secara otodidak. Ya. Kita dapatkan banyak kesalahan mereka. Li'annahu laysa lahu qawaid wa usul yuq'adu 'alayha wa yabni 'alayha al-juz'iyyat allati fil kitab wa sunnah. Kenapa mereka banyak jatuh pada kesalahan? Di antara penyebabnya adalah karena ia tidak memiliki kaidah, kaidah-kaidah atau usul ilmu, pokok-pokok ilmu, ya, dari Alkitab dan As-Sunnah yang ia tegak di atasnya dan dibangun di atasnya perkara-perkara yang lebih kecil, perkara-perkara yang parsial. Jadi karena orang ini tidak memiliki pegangan, ya, usul, ya, kawaid dan usul dari Al-Quran dan Sunnah, ya, yang mana perkara-perkara atau masalah-masalah yang kecil dibangun di atasnya. Maka jadilah orang ini sering jatuh pada kesalahan, jatuh pada kekeliruan. Najidu ba'dhan nas yamurru bihaditsin laysa madhkuran fi kutubil hadits al-mu'tamadah min as-sahhah wal masanid wa hadha at-tariq yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-mu'tamadah 'inda ahli al-ilm. Kita jumpai sebagian orang, ya, berlalu atau dia memegangi satu hadis yang tidak pernah disebutkan di dalam kitab-kitab hadis yang diakui, yang terpercaya, seperti kitab-kitab sahih, ya, kitab-kitab musnad, ya.
Wa hadha at-tariq yukhalifu ma fi hadhihi al-usul al-mu'tamadah 'inda ahli al-ilm. Dan cara seperti ini atau jalan ini menyelisihi apa yang ada di dalam usul yang terpercaya dari para ahli ilmu. Bal 'indal ummah, bahkan dari umat ini. Thumma ya'khudhu bihadzal hadits wa yabni 'aqidatahu 'alaihi. Kemudian orang ini sudah tahu kalau hadis ini karena ketidaktahuannya bahwasanya hadis ini tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya, maka dia bangun akidahnya dengan berpegang pada hadis tersebut. Dengan berpegang pada hadis tersebut. Wa hadza la syakka annahu khata'. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya ini sebuah kesalahan. Li'anna al-kitab wa sunnah lahuma usul taduru 'alaiha al-juz'iyat. Karena kitab dan sunnah keduanya memiliki usul yang mana perkara-perkara yang parsial berporos pada usul tersebut. Berporos pada usul tersebut. Fala budda an tarudda hadhil juz'iyat ila usul. Maka wajib perkara-perkara yang parsial yang sifatnya parsial dikembalikan kepada usulnya, kepada pokoknya. Bihaitsu idza wajadna fi hadhihi al-juz'iyat syai'an mukhalifan li hadhihi al-usul mukhalifah la yumkinu al-jam' fiha fa innana nad'u hadhihi al-juz'iyat. Yang mana apabila kita jumpai pada perkara-perkara cabang, perkara-perkara parsial ini sesuatu yang menyelisihi pokoknya, yang menyelisih usul, yang mana penyelisihannya itu tidak mungkin untuk dikompromikan, maka kita tinggalkan perkara yang parsial tersebut, dan kita tetap berpegang pada perkara pokoknya atau usulnya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan pembahasannya sampai sini dulu. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Sebelum kita tutup, ada beberapa fawaid yang bisa diambil dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pentingnya seorang penuntut ilmu membangun ilmu yang ia cari di atas usul, di atas pokok. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan usul yaitu ilmu. Adapun furu', cabang, adalah permasalahan-permasalahan yang muncul. Kemudian yang ketiga, fawaid atau faidah yang ketiga, usul terkandung atau terambil atau diambil dari dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah, serta kaidah-kaidah yang dikeluarkan melalui proses penelitian dari kitab dan Sunnah. Itulah usul. Jadi usul itu adalah dalil-dalil dan juga kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi pegangan setiap penuntut ilmu harusnya, agar dia bisa menyelesaikan setiap masalah yang datang kepadanya, dia bisa kembalikan kepada pokoknya ini. Seperti contoh yang tadi sudah disampaikan. Kemudian poin yang keempat, untuk mendapatkan ilmu ada dua cara, dan kita baru bahas pada pertemuan ini baru cara yang pertama. Untuk mendapatkan ilmu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mengkaji kitab-kitab para ulama secara otodidak. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas, yaitu mengambil ilmu secara langsung dari para ulama atau para guru. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Baik, saya cukupkan. Hadza wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.